Halo semuanya, perkenalkan nama saya Hana Krisanto Sukmana dari kelas 10 kelas 1 absen 11. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang aktivitas nelayan yang menyebabkan kerusakan pada terumbu karang. Kerusakan terumbu karang akibat aktivitas nelayan. Terumbu karang, apa sih itu terumbu karang? Terumbu karang adalah sekumpulan hewan karang yang bersimbiosis dengan sejenis tumbuhan alga yang disebut dengan Zooxanthellae. Terumbu karang termasuk jenis filum Cnidaria, kelas Anthozoa yang memiliki tentakel. Hewan ini berbentuk unik dan warna beraneka rupa, serta dapat menghasilkan CaCO3 atau kalsium karbonat. Habitat terumbu karang. Terumbu karang tidak hanya menampilkan bentuk yang beraneka rupa di bawah perairan saja, terumbu karang merupakan habitat bagi makhluk lain. Terumbu karang merupakan habitat bagi berbagai spesies tumbuhan laut, hewan laut, dan mikroorganisme laut lainnya yang belum diketahui. Pada umumnya, habitat terumbu karang hidup di pinggir pantai atau daerah yang masih terkena cahaya matahari, kurang lebih 50 meter di bawah permukaan laut. Namun ada juga terumbu karang yang dapat hidup di bawah laut. Beberapa tipe terumbu karang bisa dapat hidup jauh di dalam laut dan tidak memerlukan cahaya matahari. Manfaat terumbu karang. Terumbu karang memiliki manfaat yang besar baik secara ekologi maupun ekonomi. Manfaat terumbu karang dapat diidentifikasikan menjadi dua, yaitu manfaat langsung dan manfaat tidak langsung. Secara langsung dapat dimanfaatkan oleh manusia adalah sebagai tempat hidup ikan, sehingga terumbu karang membantu produksi ikan sebagai bahan pangan maupun keperluan lain yang dibutuhkan manusia, seperti ikan ekor kuning, ikan kerapu, ikan baronang, batu karang, pariwisata, wisata bahari, dan penelitian serta pemanfaat biota perairan lainnya yang terkandung di dalamnya. Secara tidak langsung, sebagai penahan abrasi pantai, karena gelombang dan ombak laut serta sumber keanekaragaman hayati. Selain itu, terumbu karang juga sumber bahan obat-obatan, bahan bangunan, makanan dengan protein tinggi, dan melindungi pantai dari hempasan ombak. Nah, aktivitas nelayan apa yang mengakibatkan kerusakan terumbu karang? Untuk mendapatkan ikan dalam jumlah yang banyak, para nelayan akan melakukan berbagai cara meskipun hal tersebut dapat merusak ekosistem yang ada di dalam air laut termasuk terumbu karang. Biasanya, para nelayan akan menggunakan pukat harimau, bahan peledak, racun cyanida, dan kalium oksida dapat menyebabkan ikan mabuk kemudian mati lemas dan di samping itu juga mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan metabolisme berbagai biota hidup. Demikian juga, penangkapan ikan menggunakan bom menyebabkan ikan dari semua kelas umur serta biota lain yang ada di sekitarnya mati dan terumbu karang hancur. Kegiatan penangkapan ikan seperti bom, bius, dan pukat berpengaruh terhadap kelangsungan ekosistem laut, terutama pada terumbu karang. Kegiatan penangkapan ikan dengan menggunakan bom menyebabkan karang hancur, ikan-ikan kecil mati, bahkan kelangsungan jiwa dari pelaku juga dapat terancam bahkan sampai mati. Selain itu, kegiatan penggunaan bom juga dapat menyebabkan kegiatan budidaya ikan dalam keramba terganggu, dan penggunaan obat bius dapat merusak pertumbuhan budidaya rumput laut berubah menjadi putih dan mati. Nah, berikut ada beberapa hasil wawancara dengan beberapa masyarakat terkait kerusakan terumbu karang. Yang pertama, ada wawancara dari aktivitis lingkungan, yakni AJ. Dalam pernyataannya, beliau menyatakan bahwa apa yang dilakukan oleh nelayan ini sudah keliru karena mereka hanya memikirkan banyaknya hasil tangkapan tanpa mempedulikan dampak yang ditimbulkan. Karena semakin hari jumlah terumbu karang akan semakin berkurang, bahkan akan mengalami kepunahan karena terlalu banyaknya terumbu karang yang rusak akibat ulah nelayan itu sendiri. Maka dari itu, pemerintah harus melakukan sosialisasi kepada masyarakat pesisir, terutama nelayan, tentang bagaimana cara menangkap ikan dengan baik tanpa harus merusak ekosistem terumbu karang, dan juga memberikan pemahaman tentang betapa pentingnya terumbu karang bagi biota laut, terutama ikan. Karena pada dasarnya terumbu karang merupakan tempat berkumpulnya semua jenis ikan. Di samping itu, terumbu karang bisa dijadikan objek wisata bawah laut dan juga bisa menjadi sumber pendapatan bagi masyarakat pesisir. Nah, berdasarkan hasil wawancara di samping, dapat diketahui bahwa penangkapan ikan dengan menggunakan bom, bius, dan sejenisnya yang sangat tidak menguntungkan bagi kehidupan, serta dapat menyebabkan kerusakan habitat laut yang pada akhirnya mempengaruhi lapangan kerja mereka. Yang kedua, begitu pula hasil wawancara dengan HH, salah satu pemerintah sebuah kelurahan mengenai aktivitas mereka.
Terhadap ekosistem laut, terutama terumbu karang, dijelaskan bahwa rendahnya tingkat pendidikan berdampak terhadap rendahnya pemahaman masyarakat akan fungsi dan peranan terumbu karang. Untuk mencegah maraknya penggunaan bom ikan, bius, dan sejenisnya, maka kami dari pemerintah perlu memperketat pengawasan dan juga memberikan pemahaman kepada masyarakat nelayan bagaimana menjaga kelestarian terumbu karang. Berdasarkan hasil wawancara di samping, dapat diketahui bahwa faktor pendidikan yang rendah menjadi faktor utama, sehingga nelayan menggunakan cara-cara yang salah dalam menangkap ikan. Kemudian, untuk mengantisipasi permasalahan tersebut, pemerintah setempat mengambil langkah cepat dengan memperketat pengawasan dan memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang bagaimana menjaga ekosistem terumbu karang. Yang ketiga, begitu pula hasil wawancara dengan AS, salah satu nelayan, mengenai aktivitas mereka terhadap ekosistem laut, terutama terumbu karang, bahwa apa yang kami lakukan sebenarnya salah karena merusak ekosistem laut. Terlebih lagi, kami hanya berpikir yang penting banyak ikan yang didapat. Terumbu karang akan rusak dan mungkin ikan juga akan semakin berkurang, bahkan habis. Pemerintah perlu melakukan pendekatan yang lebih mendalam kepada kami dan harus menyampaikan serta menjelaskan kepada kami kalau yang kami lakukan itu salah. Berdasarkan hasil wawancara di samping, dapat diketahui bahwa ketidaktahuan para nelayan yang menjadi pemicu utama, sehingga mereka menggunakan bom, racun, dan pukat, di mana cara-cara penangkapan itu ternyata salah. Kemudian untuk mengantisipasi permasalahan tersebut, pemerintah memperketat pengawasan dan memberikan sosialisasi yang lebih mendalam kepada masyarakat pesisir, terutama para nelayan. Dari kesimpulannya, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa faktor pendidikan dan pemahaman rendah yang menjadi penyebab utama para nelayan menggunakan bom, obat bius, pukat, dan sejenisnya untuk menangkap ikan. Para nelayan seakan tidak mengetahui dampak yang ditimbulkan akibat penggunaan bom, obat bius, dan sejenisnya terhadap terumbu karang. Para nelayan hanya berpikir bagaimana cara memperoleh ikan dalam jumlah yang banyak tanpa mempedulikan kerusakan terumbu karang. Desakan ekonomi juga menjadi penyebab utama sampai nelayan nekat melakukan cara-cara yang salah dan dilarang oleh pemerintah dalam menangkap ikan. Untuk mengurangi dampak yang ditimbulkan oleh perilaku para nelayan yang merusak lingkungan terutama ekosistem laut, pemerintah harus turun langsung ke lapangan untuk mencegah aktivitas nelayan, karena semakin hari jumlah terumbu karang yang rusak akibat penggunaan bom, obat bius, pukat, dan sejenisnya semakin meluas. Maka, dari pemerintah harus memberikan sosialisasi dan pemahaman kepada masyarakat pesisir, terutama para nelayan tentang betapa pentingnya menjaga kelestarian terumbu karang. Karena terumbu karang adalah tempat hidup biota laut, terutama ikan. Selain itu, dengan lestarinya terumbu karang juga akan berdampak pada hasil tangkapan para nelayan, karena jumlah tangkapan mereka akan semakin meningkat karena populasi ikan semakin banyak dan juga akan berdampak pada keadaan ekonomi mereka, karena pemerintah bisa menjadikannya sebagai tempat wisata bawah laut. Demikian presentasi dari saya berharap apa yang disampaikan bisa diterima dengan baik dan mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih.